Selamat siang, saya Ingrid Febrianti Palembunga. Di sini saya akan menjelaskan sistem koloid. Sistem koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase yang pertama, fase terdispersi, merupakan zat yang didispersikan ke dua medium. Perdispersi merupakan yang digunakan untuk mendispersikan. Kita juga akan mempelajari tentang sistem dispersi larutan, koloid, dan suspensi. Perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi, yaitu sirup masuk dalam larutan, susu masuk dalam kategori koloid, dan kopi masuk dalam kategori suspensi. Kita juga akan masuk dalam perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama yaitu larutan. Larutan masuk dalam dispensi molekuler. Contohnya larutan gula dalam air. Yang kedua yaitu koloid. Koloid masuk dalam dispersi koloid. Contohnya seperti campuran susu dengan air. Yang ketiga yaitu suspensi. Suspensi masuk ke dalam dispersi kasar. Contohnya yaitu campuran tepung dengan air. Adapun perbandingan sifatnya yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Kalau larutan, semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal. Satu fase stabil dan tidak disaring. Sedangkan koloid, partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Dua fase pada umumnya stabil dan tidak dapat disaring, dan suspensi salah satu atau semua fase dimensi partikelnya 100 nm. Dua fase tidak stabil dan dapat disaring dengan kertas saring biasa. Selanjutnya kita masuk dalam pengelompokan koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dapat digolongkan seperti gambar berikut. Pertama fase padat, kedua fase gas, dan jenis koloidnya aerosol padat, contohnya asap, debu di udara. Fase yang kedua, pertama yaitu fase padat, fase kedua cair, jenis koloidnya sol, contohnya sol emas, tinta, dan cat. Ketiga, fase yang pertama fase padat, kedua sol padat, jenis koloidnya sol padat, contohnya kaca berwarna, gabungan logam, dan tinta hitam. Selanjutnya kita masuk dalam sifat koloid. Koloid efek tidal, yaitu efek penghamburan caranya oleh sistem koloid yang akan saya tampilkan gambarnya nanti di sini. Sesudah itu kita masuk dalam gerakan Brown, yaitu gerakan zigzag akibat sifat genetik. Bendanya akan saya tampilkan juga nanti di sini. Selanjutnya absorpsi. Sistem koloid mempunyai sifat dapat melakukan penyerapan atau absorpsi terhadap partikel atau ion atau senyawa lainnya. Permukaan disebut absorpsi dan penyerapan sampai pada lapisan dalam disebut absorpsi. Saya juga akan tampilkan gambar koloid di samping sini. Selanjutnya koagulasi. Koagulasi atau pengendapan yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan terjadi jika sistem koloid dalam keadaan tidak bermuat. Saya juga akan sedikit membacakan koloid yang bersifat netral apabila seperti menggunakan prinsip elektronik. Selebihnya ada di samping sini nanti. Koloid liofil dan koloid liofok. Koloid liofil yaitu sistem koloid yang fase terdispersinya mempunyai daya abrasif relatif lebih besar, contohnya sabun dan deterjen. Sedangkan koloid liofok yaitu partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi relatif lebih lemah, contohnya belerang dalam air. Saya juga sedikit akan membacakan perbedaan antara solofit dan liofok. Sifatnya
Pembuatan soal liofit dapat dibuat langsung dengan mencampurkan fase terdispersi dengan medium pendispersi, dan sol liofit tidak dapat dibuat dengan hanya mencampurkan fase terdispersi dengan medium pendispersi. Sebagian perbedaan akan saya tampilkan di samping sini nanti. Selanjutnya kita masuk dalam pemisah koloid. Elektroforesis merupakan peristiwa penggerakan partikel koloid yang bermuatan ke salah satu elektroda dalam suatu sistem elektrolisi. Sesudah itu, dialis merupakan proses pemurnian suatu sistem koloid dari partikel-partikel bermuatan yang menempel pada permukaan. Selanjutnya, penyaringan ultra digunakan untuk memisahkan koloid melewati membran berdasarkan pada perbedaan tekanan osmosis. Kita masuk dalam pembuatan koloid. Kondensasi reaksi kimia menghasilkan koloid. Dapat kita lihat lebih jelasnya nanti di samping sini. Selanjutnya, dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik maupun cara kimia, di mana partikel besar diubah menjadi partikel koloid meliputi satu cara mekanik. Cara mekanik dilakukan dari gumpalan partikel yang besar, kemudian dihaluskan dengan cara pengerusan atau penggilingan. B atau nomor 2, cara busur braiding. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam dengan meloncatkan bunga listrik. Gambarnya dapat nanti aku tampilkan di sini. Selanjutnya, cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan peptisasi atau pemecahan. Contohnya seperti agar-agar dipeptisasikan oleh air, karet, dan kedua yaitu contohnya karet oleh bensin. Sekian video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.